Oke, selamat bertemu kembali guys di kanal YouTube Jadi Pengusaha. Saya lanjutkan dari kisah cerita saya sebelumnya, ya, yaitu saya mulai bekerja di sebuah perusahaan, ya, internasional, perusahaan manufaktur, ya, perusahaan di bidang obat-obatan, di bidang kefarmasian, dan saat itu saya sebagai seorang akunting di perusahaan, ya. Dan saat itu memang saya dibutuhkan untuk menyiapkan berbagai hal, ya, sebuah dokumen-dokumen transaksi keuangan untuk nantinya kita akan berikan kepada auditor, ya. Kalau kebetulan perusahaan ini sedang diaudit oleh auditor eksternal dan juga auditor internal. Dan hal ini sesuatu yang pengalaman yang menarik, ya. Bekerja di perusahaan internasional, saya akhirnya mempelajari bagaimana proses bisnis di bagian akunting terutamanya, ya. Dan saya juga mengenal bagaimana dunia pabrik seperti itu. Ya, tiap hari saya memang cukup melelahkan, ya. Saya harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Bogor ke Gatot Subroto, terkadang jago saya ke pabrik, terkadang berangkat jam 5 pagi, ya, pulang mungkin sampai jam 11 malam karena kebetulan perusahaan sedang diaudit oleh pihak luar tadi, dan secara terus menerus seperti itu, ya. Dan akhirnya saya ada perasaan bosan, ya, dan cukup lelah bekerja, akan tetapi mungkin pendapatan kurang begitu maksimal, ya. Akhirnya saya pindah ke perusahaan lain, ya, di bidang agribisnis sebagai seorang auditor di perusahaan, ya. Jadi orang yang melakukan kegiatan audit, ya, mencari kira-kira apa yang perlu diperbaiki, ya, apa kira-kira yang memang kesalahan dari perusahaan dalam mengoperasionalkan. Dan saat saya kerja di perusahaan tersebut, saya tetap, ya, melihat peluang apa yang mau saya jadikan usaha, ya. Akhirnya saya jualkan produk-produk olahan makanan dari perusahaan tempat saya bekerja. Waktu itu kalau nggak salah ada produk kayak semacam ayam potong, ya, saya bantu jualkan. Lalu nugget saya jualkan juga, ya. Roti mantau kalau nggak salah saya jualkan ketika saya pulang dari pekerjaan, ya. Di kantor saya jualkan di lingkungan sekitar saya. Lalu saya juga, ya, teman-teman, teringat dulu ketika saya kuliah S1, ya, salah satu dosen saya mengatakan, kamu kalau mau jadi pengusaha kah, kamu menjadi seorang karyawan kah, atau profesi yang lain, jangan lupa kamu tetap mengajar, ya. Akhirnya ketika saya bekerja, saya termotivasi untuk saya harus menjadi seorang dosen, ya. Saya harus menjadi pengusaha yang memang memiliki pengetahuan yang baik. Akhirnya saya lanjutkan kuliah S2, ya, di hari Sabtu Minggu. Saya kuliah S2 di Sabtu Minggu, dan awalnya saya ingin mengambil jurusan di bidang manajemen keuangan, ya, karena supaya lebih korelasi dengan S1 saya di bidang akunting. Tapi seiringnya berjalan waktu, ternyata dari dosen saya lebih menarik. Memang saya suka di bidang bisnis, di bidang marketing, ya. Akhirnya saya banting setir ngambil S2 saya di manajemen, konsentrasi di bidang marketing. Nah, dari situ kebetulan salah satu dosen saya, ya, dan ini juga merupakan cikal bakal saya mendirikan usaha yang saya serius saat sekarang, yaitu di bidang pembuatan sebuah proposal bisnis yang menarik, ya. Dari sekian proposal yang ada yang masuk ke dosen saya, terpilihlah 4 proposal terbaik. Dan salah satunya adalah proposal yang saya buat, yang kebetulan saya membuat sebuah proposal bisnis terkait usaha ibu saya yang sedang saya geluti, ya.
Saya ingat namanya dulu Kawin You, ya, saya membuat sebuah tagline, sesuatu yang kecil akan besar, dan ini juga mungkin menarik, ya. Menurut saya adalah dari usaha yang kecil lama-lama akan menjadi besar, tapi karena dikorelasikan dengan jasa pernikahan jadi sedikit aneh, ya, yang mereka tangkap. Dan akhirnya proposal bisnis saya cukup menarik, ya, cukup dilirik oleh orang-orang, teman-teman mahasiswa saya. Dan akhirnya saya coba, dari situ saya beranikan diri untuk mengikuti kompetisi namanya Berani Jadi Miliarders di Metro TV. Akhirnya saya kirim ke proposal tersebut. Dari berbagai ribuan proposal yang masuk ke acara kompetisi itu, terpilihlah sekitar 30 proposal bisnis yang terbaik yang dipresentasikan di hadapan juri. Nah, dari situlah, dari acara kompetisi ini saya termotivasi. Jangan-jangan nih, ini bisnis yang menarik yang memang dibutuhkan oleh pengusaha, yaitu di bidang penulisan proposal bisnis. Yang pertama adalah tentu para pengusaha juga, ketika mereka ingin bertemu investor, ya mungkin menurut saya mereka kebingungan, ya, bagaimana membuat sebuah proposal bisnis yang baik, apalagi mereka sudah disibukkan oleh operasional. Kedua, orang-orang yang ingin mengikuti lomba kompetisi bisnis mungkin tidak sempat lagi mereka membuat sebuah proposal bisnis, dan kira-kira apa yang perlu ada di dalam proposal bisnis dan bagaimana cara membuatnya. Nah, dari situlah saya coba lempar waktu itu di Toko Bagus, ya, kalau nggak salah waktu marketplace yang masih rame-ramenya Toko Bagus sebelum OLX sekarang. Saya pasarkan jasa penulisan proposal bisnis, dan ternyata ada yang merespon, ya, ada beberapa yang respon. Kalau nggak salah proyek pertama saya waktu itu adalah orang yang ingin mendirikan sebuah universitas, dan dia membutuhkan sebuah proposal bisnis yang menarik. Nah, akhirnya saya terima, ya, permintaan orang tersebut, ya, walaupun saya sebenarnya masih kurang pede, ya, karena harus mendirikan sebuah bisnis yang sebelumnya saya tidak terlibat di situ, tidak tahu bagaimana sebuah proses bisnisnya. Saya beranikan, ya, saya buatkan, dan lumayan, ya, fee yang dapat juga cukup lumayan, ya, cukup lumayan untuk membuat sebuah project penulisan bisnis. Dan ternyata, ya, tidak terlalu banyak koreksi, ya, dan diterima oleh klien saya tersebut. Dan berlanjutlah terus saya coba memasarkan, ya, lebih gencar lagi di Toko Bagus waktu itu, ya. Dan akhirnya saya coba seriusi, saya tuangkan di dalam semua profil usaha saya, dituangkan dalam bentuk sebuah website. Nah, kira-kira itu dulu, ya, perjalanan saya dalam menjalankan sebuah usaha. Nanti saya akan ceritakan di sesi berikutnya, ya. Tetap di kanal YouTube Ini Pengusaha, ya. Tetap semangat teman-teman semua. Salam entrepreneur, ya. Assalamualaikum.